Silakan duduk Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Bidan Reni Rastanti, biasanya dipanggil Rere. Saya yang bidan jaga di klinik ini ya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sebelumnya udah pernah periksa ke sini Bu? Belum. Belum. Berarti ini pertama kali ya. Ya. Namanya siapa ya Bu? Saya ini dulu ya. Saya daftar dulu ya Bu di rekam medis ya. Namanya Ya. siapa Bu? Ika Putri Utami, Oke, umurnya Bu? 22 tahun, Alamatnya? pada desa Sororijan. Soricin ya Bu, Kecamatan Puring ya Bu ya. Iya. Baik, ada yang bisa saya bantu Bu? Saya di sini mau konsultasi kehamilan ya, dan agak siap gitu hamil dari sebelum-sebelumnya Oke, gitu. Bu. Ini berarti hamil pertama Bu? Iya. Rencana hamil pertama ya? Iya. Shownya di mana Bu? Luar kota. Oh kerja ya Bu? Iya. Ya? Oke siap. Berarti hari ini jenengan mau konsultasi tentang kehamilan. Baik Bu, Iya. sebelum kita konsultasi, sebelum kita sharing bareng, belajar bareng, jenengan tanda tangan di sini dulu ya Bu, persetujuan kalau jenengan hari ini mau konsultasi. Silakan ya Bu, tanda tangan sebelah sini. Oke, baik, terima kasih ya Bu ya. Iya. Karena ini jenengan hamil pertama kali, baru merencanakan pertama kali, ada baiknya kita belajar tentang PHBS, pola bersih hidup dan sehat. Yang pertama jenengan biasanya kalau makan, minum, melakukan aktivitas, cuci tangan dulu apa enggak Bu? Iya, cuci tangan, cuma kadang kalau makan snack itu kadang enggak gitu. Kadang enggak ya, Iya. snack itu Iya. kan menurut jenengan langsung buka, makan, Iya, makan di mana ya. aja gitu bisa Jadi makan snack. jadi baiknya mau makan snack, mau minum, mau jenengan mau beraktivitas, habis makan snack, makanan kecil pun jenengan harus cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai air mengalir, kemudian dikeringkan bisa pakai tisu, bisa dengan kain yang bersih gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian pada saat jenengan memakai masker jenengan harus ini, sekarang udah pakai masker udah bener ya, tapi untuk yang masker medisnya kalau jenengan mau pakai masker medis kan ada beberapa tipe masker ya Bu, yang jenengan pakai itu bukan masker medis, masker biasa. Iya. Kalau ini ada masker medis, caranya yang dipakai ini kan ada dua warna, warna biru sama warna putih. Kayak yang saya pakai, saya kan pakai double masker ya Bu ya. Kalau yang ini masker medis, jenengan pakainya yang bagian warna putih, yang ini jenengan pakainya di dalam. Jadi begini, jadi tempelin begini, yang bagian sini buat telinga, buat pengaji telinga. Kemudian jenengan pasin di bagian hidung, bagian sini ya. Ini jenengan tekan, semuanya ini wajah, ini hidung, tekan bagian hidungnya biar pas sesuai dengan kondisi hidung jenengan seberapa. Kemudian bagian bawah jenengan tarik sampai dengan dagu, sama kayak jenengan pakai, gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian sebelum pakai masker ini diusahakan jenengan mencuci tangan dulu. Kalau nggak mencuci tangan pakai hand sanitizer. Jadi setelah pakai jenengan pegang yang pengaitnya sini. Jadi jangan dipegang yang bagian sininya, nanti jadi kotor apalagi bagian sini, nggak boleh ya Bu. Kalau sudah dipakai, kalau jenengan mau lepas, itu jenengan lepas juga dari telinga sini. Jadi ngambil dari telinga sini juga. Kalau sudah disobek maskernya, masukin tempat sampah, kemudian jenengan cuci tangan. Gitu ya Bu. Iya. Kemudian kalau sekarang kan kayak lagi wabah COVID-19 ya. Jadi jenengan apalagi kita mau merancang kehamilan, jadi harus menjaga jarak. Jadi dalam artian gimana sih menjaga jaraknya, minimal jaraknya 1 meter. Kalau bisa begitu ya Bu. Dan kalau bisa jenengan double masker. Jadi kalau kayak seperti saya, yang pertama ini kan masker medis, kemudian yang kedua baru masker kain. Boleh, ini lebih safety lagi ya Bu. Kemudian jenengan kalau kayak memasak, merebus air gitu, pakai air mengalir atau dari ember Bu? Kadang ya dari ember, ada dari mengalir gitu. Yang penting konsepnya bersih ya Bu. Kalau Iya. dari ember jangan terlalu lama biar nggak ada jentik-jentiknya, dicek juga biar nggak ada kotorannya. Kalau lebih bagusnya lagi dengan air yang mengalir, mencuci makanannya, mencuci buat masaknya ya Bu ya. Kemudian untuk setiap harinya jenengan kayak melakukan aktivitas fisik olahraga nggak Bu? Mungkin kayak yoga, kayak aerobik mungkin, jalan pagi, atau senam-senam gerimas kayak gitu Bu. Jarang sih soalnya sibuk kerja gitu. Oh loh. kerja ya Bu. Jadi ngatur waktunya agak Iya, susah ya. susah. Jadi kalau pas luang ya istirahat gitu aja. Istirahat. Jadi nanti baiknya karena jenengan lagi program hamil, ada baiknya jenengan luangin waktu minimal 30 menit buat olahraga. Jadi olahraga kan nggak harus pergi ke tempat olahraga, jenengan bisa lihat YouTube ya, karena sekarang ada YouTube, jenengan bisa
belajar dari YouTube itu buat olahraga. Ada juga olahraga yoga bagus, kegel juga bagus gitu ya Bu ya, biar kondisinya dengan siap untuk hamil, jadi lebih segar badannya gitu ya. Untuk makan setiap harinya menunya seperti apa Bu? Ya kadang sayur sayur ayam gitu, tapi kadang juga karena jarang masak ya beli aja gitu, beli aja siap gitu. saji Iya, gitu ya Bu ya, yang lebih praktis iya ya. masa capek gitu ya. Oke, baik. Jadi untuk karena mau hamil, konsumsi gizi seimbang tuh penting banget Bu. Jadi harus yang pertama harus ada karbohidrat, kayak contohnya bisa jadi nasi, bisa juga roti, bisa juga gandum, sagu, jagung boleh. Terus juga diimbangi dengan sayuran yang warna hijau, bisa bayam, kangkung, daun singkong gitu ya Bu. Bisa juga diimbangi dengan protein hewaninya, kayak misal daging sapi boleh, ayam boleh, kemudian olahannya juga boleh, kayak telur boleh, keju boleh gitu ya Bu ya, ikan juga boleh. Kemudian kalau untuk sejenis kayak makanan saji itu sebenarnya belum bagus Bu. Kalau jadi karena jenang lagi mempersiapkan buat kehamilan, sebaiknya dikurangi aja, karena di situ nanti bisa mengurangi gangguan pertumbuhan bayi yang renang. Jadi nanti sebenarnya makan siap saji kan kayak praktis gampang, kita nggak perlu mikir ya, apalagi kerja gitu kan. Jadi baiknya dikurangi, karena di situ semakin kita makan itu, nutrisi buat bayi kita nanti semakin sedikit. Jadi karena kita nggak tahu juga cara masaknya yang siap saji ya Bu ya. Jadi kalau bisa dikurangi aja, kalau bisa malah dihentikan aja, kita masak sendiri walaupun sedikit capek nggak apa-apa. Jadi nanti persiapan bayi kita lebih bagus lagi untuk pertumbuhannya ya. Kemudian kalau nanti sekarang kan jenengan udah siap ya, udah siap kehamilan, nanti saya kasih obat namanya itu asam folat Bu. Jadi di situ fungsinya banyak banget, bisa untuk perkembangan otak bayi, mencegah bayi lahir cacat, kemudian juga untuk tumbuh kembang bayinya itu bagus, dan untuk mencegah kayak biasanya jenengan pernah dengar nggak ibu hamil yang tensinya tinggi? Pernah. Iya, jadi untuk mencegah itu. Jadi asam folat itu fungsinya macam-macam banget. Juga untuk mengurangi resiko lahir prematur. Jadi fungsinya bagus, nanti jenengan bisa konsumsi sehari minimal sekali aja. Bisa konsumsi itu. Kalau semuanya mau ditambahin dengan jenis makanan yang mengandung asam folat juga boleh, kayak semuanya sayur bayam boleh juga, sayur-sayuran buah hijau boleh juga ya Bu ya. Kemudian kita kalau semuanya mau hamil kan kita merencanakan ini ya, buat mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kayak alat kesehatan reproduksi kita juga harus kita jaga. Biasanya kalau jenengan kayak ganti pembalut, semuanya lagi dapet ganti pembalut juga gitu kan Bu. Makanya sehari jenengan biasanya ganti celana dalam berapa kali Bu? Iya 3 gitu. 3, yang penting kalau sudah kayak risih diganti gitu ya Bu. Iya, itu salah satunya itu. Terus juga dengan cara ceboknya, setelah buang air kecil, jenengan juga ceboknya dari depan ke belakang. Jadi kumannya itu tidak masuk ke depan lagi, tapi langsung dibuang ke belakang gitu ya. Terus kemudian makanan sehat kayak yang tadi saya sebutin itu bisa untuk meningkatkan kesehatan alat reproduksinya ya Bu ya. Kemudian kalau bisa kita masak dengan minyak zaitun, tapi itu kayaknya langka ya Bu. Dan harganya mahal juga ya. Jadi kalau sebisa mungkin pakai minyaknya maksimal 2 kali buat goreng, soalnya buat goreng, terus nanti buat goreng sekali lagi udah, jangan dipakai lagi gitu ya Bu. Terus jangan minum alkohol, nggak boleh merokok juga. Terus kemudian istirahatnya cukup, ditambah olahraga yang tadi gitu ya Bu ya. Kemudian jenengan sudah pernah imunisasi TT belum ya? Sudah berapa kali? 1 kali. 1 kali, oke. Jadi imunisasi TT itu fungsinya dia buat mencegah infeksi dari jenengan bisa menular ke bayinya gitu ya. Dan untuk pertahanan tubuh ibu biasanya disalurkan dari jenengan ke janin, ke bayi jenengan itu terasa setelah bayi itu lahir, kemudian akan disalurkan secara alami ke bayinya gitu. Jadi nggak langsung disalurin, tapi setelah dia lahir berangsur sedikit-sedikit dia tersalurkan oleh manfaat imunisasi TT itu ya. Kemudian jenengan udah pernah imunisasi berapa kali? Imunisasi TT yang sebelum menikah biasanya kan disuntik ya. Itu udah berapa kali? 1 kali. Jadi untuk 1 kali jadwal pertama itu kan pertama 1 kali ya. Untuk jadwal kedua itu jaraknya 2-4 minggu. Kekebalan tubuhnya itu sampai dengan 3 tahun. Jadi untuk suntikan yang kedua
jenengan bisa aman sampai dengan kurang lebihnya 3 tahun. Kemudian untuk suntikan yang ketiga, jaraknya dari suntikan kedua itu 6 bulan dan dia manfaatnya sampai dengan 5 tahun. Jadi nanti jenengan hamil kedua, oh udah tete ketiga berarti aman kalau sebelum 5 tahun itu. Kemudian tete keempat jaraknya 1 tahun, dia kekebalannya sampai dengan 10 tahun. Jadi tergolong sudah aman, tapi lebih aman lagi sampai dengan tete 5. Tete 5 itu jaraknya juga 1 tahun dan kekebalan tubuhnya selamanya. Jadi jangan mau hamil kedua, ketiga, keempat, tapi jangan banyak-banyak ya Bu. Itu sudah aman, kita nggak perlu tete-tete lagi, kita sudah aman tercover dari depan gitu ya Bu ya. Terus kemudian di sini kita akan belajar tentang ini penyakit menular seksual ya Bu ya. Untuk penyakit menular seksual itu ada macam-macam ya Bu. Ada contohnya ada chlamydia. Chlamydia ini gejalanya muncul setelah biasanya berhubungan seksual Bu, dengan pasangan yang terinfeksi. Biasanya ciri-cirinya itu keputihannya berbau, kemudian dia muncul rasa panas saat kita buang air kecil. Jadi kayak bagian bawah vagina kita tuh terasa panas. Kemudian ada perdarahan di vagina gitu, terus nyeri punggung bagian bawah, sehingga pada saat dengan mohon maaf ya berhubungan itu kadang merasa nyeri. Jadi ciri-cirinya chlamydia seperti itu. Terus yang kedua itu ada gonore ya Bu. Kadang gonore itu tidak menunjukkan bahwa oh gonore terinfeksi nggak ya, itu kadang nggak menunjukkan seperti itu. Kadang karena gonore itu munculnya kayak kita keputihan berwarna kuning, terus juga bisa sampai dengan kehijauan juga. Kadang juga bisa nyeri perut, nyeri panggul bagian bawah. Kadang juga kita ada perdarahan tapi di luar siklus menstruasi. Jadi seandainya jangan biasanya mens tanggal 2, kok ini tanggal 12 udah mens lagi, berarti itu bisa dicurigai. Kemudian mata itu kadang gatal banget loh Bu. Jadi kalau walaupun kita udah pakai obat tetes mata dan sebagainya, itu tambah gatal dan tambah merah, biasanya begitu. Terus kadang ada bengkak di bagian sini, bagian kelenjar tenggorokan sini dia bengkak juga, akibat kadang oral seks itu ya. Kemudian ada penyakit sifilis. Penyakit sifilis biasanya kita artikan dengan yang biasanya orang kenal itu raja singa ya Bu. Gejalanya itu kayak bulatan luka kecil di alat kelaminnya atau anus, bisa juga di mulutnya. Jadi kadang ada di alat kelaminnya, ada di anusnya, maaf ya Bu, ada di bagian mulut juga. Dia kayak ada kayak sariawan-sariawan kecil-kecil gitu tapi banyak ya Bu. Kadang penderitanya, kadang orang yang terinfeksinya itu tidak terlalu merasakan kesakitan, tapi itu banyak banget bercak-bercak putih kayak orang sariawan gitu ya Bu. Terus ada trichomoniasis juga. Biasanya ini ada mengeluarkan kayak cairan dari vagina, bisa juga dari penis. Kadang muncul rasa gatal juga Bu. Jadi nggak cuma cairan begitu, kadang kalau kita keputihan kan wajar ya kalau mau menstruasi, tapi ini keputihannya yang keluarnya itu gatal banget gitu ya Bu. Jadi ini juga kadang bisa menyebabkan penyakit radang panggul. Jadi tapi kalau radang panggul dia diperiksa lebih lanjut lagi. Jadi kita nggak bisa lihat dari luar, oh ini radang panggul nih, ini berarti trichomoniasis belum bentuk. Jadi kita diperiksa lebih ulang lagi. Kemudian yang terakhir itu HIV Bu. Kalau HIV otomatis kebanyakan orang paham ya, oh HIV berarti sering ganti-ganti pasangan semuanya atau bertukar jarum suntik gitu. Iya, kurang lebihnya begitu, berganti-ganti pasangan juga. Kemudian di sini untuk bahayanya apa sih infeksi menular seksual buat orang yang sebelum hamil? Mungkin jenengan sudah paham ya, sedikit paham ya, karena banyak keluhan yang kayak ada kencing nanah juga, terus ada nyeri panggul juga, kemudian ada bercak-bercak putih itu bisa menyebabkan salah satunya ketebalan bercak dini. Jadi orang ibaratnya yang belum cukup bulan, belum masuk persalinan, itu sudah pecah duluan, itu bisa. Tapi tidak semuanya kasus seperti itu. Jadi kita koreksi lagi dari depan, oh masalahnya apa nih kok bisa ketebalan bercak dini gitu ya. Kemudian bisa menyebabkan keguguran juga bisa, karena dia terserang sama virusnya. Jadi bayi yang di dalamnya itu kalah dengan virusnya. Kemudian ada kehamilan di luar kandungan. Jadi kadang ada yang dengan biasanya dengan nggak hamil, istilah hamil anggur gitu Bu. Hamil yang di luar kandungan. Jadi cuma nggak paham ya. Jadi kalau seandainya kita hamil di dalam rahim sini, ini di dalam rahim sini. Nah kalau hamil di luar kandungan itu di luar, di cabangnya sini Bu. Jadi bukan di rahimnya. Jadi bayi itu nggak bakalan bertahan karena bukan di tempatnya. Semakin besar dia semakin tidak ada tempat. Jadi makanya dia nggak akan bertahan. Kemudian terjadi gangguan kesuburan. Jadi
kalau kita udah pernah terjangkit masalah yang tadi saya sebutkan, biasanya untuk tingkat kesuburan pasangan itu semakin menurun karena sudah terinfeksi sama virusnya. Itu ya Bu. Ya. Terus kemudian di sini kita akan belajar tentang IMS juga. Jadi bahayanya apa sih buat bayi buat ibu yang merencanakan kehamilan padahal dia terserang IMS gitu ya Bu. Bayinya bisa prematur, bisa lahirnya lebih cepat dari yang kita perkirakan. Misal dia lahir 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan, ya gitu-gitu Bu. Lahirnya dia lebih cepat karena dia terserang virus yang itu tadi. Terus kemudian bayinya bisa meninggal setelah dilahirkan karena kekebalan tubuhnya dia belum nggak kuat menghadapi virusnya gitu ya. Kemudian bayi juga bisa terkena risiko HIV kalau pasiennya sampai nggak ngerti, kalau penolongnya sampai nggak ngerti itu pasien HIV ditolong lewat bawah, dia bisa tertular juga lewat HIV. Kemudian bayinya disusuin karena nggak tahu, bisa juga ditularkan lewat plasentanya. Jadi macam-macam ya Bu. Kemudian ada infeksi mata juga, jadi bayinya terinfeksi sama virus HIV-nya, virus IMS-nya. Bisa juga kepalanya bayinya itu kecil banget Bu. Jadi ada dua tipe, ada yang kepalanya jadi besar banget, hidrosefalus yang biasanya ada di TV-TV itu ya. Yang kebanyakan kan yang kita lihat di TV itu hidrosefalus besar. Ada juga yang dia terserang virus itu, dia kepalanya jadi kecil. Jadi ada dua kemungkinan itu terserang infeksi menular seksualnya. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang merokok. Ada bahaya merokok, alkohol, dan juga obat-obatan terlarang ya Bu. Jadi bisa jadi kalau kita mengkonsumsi obat-obatan kayak narkotika gitu ya Bu, ya kasarnya itu narkotika, minum alkohol, bisa jadi kita dehidrasi pada saat hamil, bisa dehidrasi, bisa tensi kita naik drastis karena kita sering mengkonsumsi itu. Bisa juga kita kekurangan nutrisi, bisa sampai terjadi kayak diabetes. Jadi diabetes itu penyakit gula, tapi gestasional yang dibawa pada saat dia hamil gitu ya Bu. Terjadinya cuma pada saat dia hamil doang karena yaitu dia sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang sama merokok. Bahayanya dari situ. Kemudian dari bahaya merokok, alkohol, dan nafsa dari untuk bayi itu biasanya bayinya bisa lahir cacat. Jadi kadang kita ada beberapa pasien yang lihat, ih kok anaknya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Oh berarti kemungkinan besar pola makan atau pola kesehariannya ibunya itu kurang bagus. Jadi bayi itu bisa mengalami kecacatan. Kemudian bisa lahir prematur. Lagi-lagi lahir prematur itu banyak penyebabnya, nggak cuma IMS, nggak cuma penyakit menular seksual, bisa juga terjadi merokok karena minum alkohol juga bisa. Kemudian berat badan bayinya rendah kecil dengan usia ibu yang usia kehamilannya matang. Jadi bukan berarti tapi nggak semuanya, nggak semua kasus ibu melahirkan dengan bayi berat rendah belum tentu juga merokok. Bisa juga jadi karena kurang nutrisi, bisa jadi. Jadi nanti kita kulik lagi penyebabnya itu apa. Terus yang jelas itu biasanya terjadi gangguan pertumbuhan karena bayinya sering terpapar asap rokok, sering terpapar obat-obatan gitu ya Bu. Sekian untuk sharingnya. Alhamdulillah kita udah selesai untuk sharingnya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi Bu? Kayaknya udah deh. Udah. Baik, kalau begitu saya tanya sedikit ya Bu. Tadi kan pola makan seimbang sudah jelas Bu. Ibu bisa menyebutkan nggak contohnya, misal makan pola seimbangnya seperti apa? Ya sayuran hijau, misal ayam, daging-dagingan gitu, tempe, tahu, bisa diimbangi minum susu juga ya Bu. Ya, terus untuk keseharian cuci tangan juga sudah paham ya Bu? Ya. Jadi nanti kalau habis makan cemilan juga cuci tangan dulu. Sebelumnya juga cuci tangan dulu gitu ya Bu. Ya, jadi udah cukup paham ya Bu. Nanti juga saya kasih asam-folat, jangan lupa untuk diminum. Gitu ya Bu. Terima kasih udah hadir ke sini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan nanti cepat hamil dan hamilnya sesuai dengan harapan. Baik ya Ibu, terima kasih.